Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi yaitu terkait tentang hal ini teman-teman, yaitu bisakah P3K itu dipecat. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman setelah di sini mendapatkan SK P3K ya, atau perjanjian kontrak antara PPK dengan P3K, maka teman-teman harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini yang menjadi salah satu indikatornya ini adalah kita harus mencapai target sasaran kerja pegawai sesuai dengan harapan instansi kita. Lantas bisakah P3K ini dipecat, teman-teman? Nah, di sini asal kita ketahui saja, yang namanya P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. SK P3K itu sama artinya dengan surat perjanjian kerja berisi kontrak antara PPK dengan P3K. PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian, yang mana kalau misalkan di kabupaten itu adalah bupati, kalau misalkan di kota Madya ini adalah wali kota, kalau misalkan di provinsi ini adalah gubernur. Selanjutnya P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka dari itu kalau misalkan kita berbicara terkait tentang dipecat, itu sama halnya dengan diberhentikan. Nah, dipecat atau diberhentikan itu sama halnya dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja antara P3K dengan PPK ini tidak diperpanjang lagi. Pada video ini kita akan berbagi informasi yaitu 12 penyebab kontrak P3K ini berakhir atau tidak diperpanjang. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait tentang 12 penyebab P3K ini dipecat atau kontrak kerjanya ini tidak diperpanjang. Di sini kita harus mengetahui bahwa P3K ini adalah merupakan bagian dari ASN atau aparatur sipil negara, yang mana bagian lainnya ini adalah PNS. Nah, di sini ada persamaan antara PNS dan juga P3K dari sisi gaji dan juga tunjangannya. Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan, PNS itu mendapatkan gaji, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras atau pangan, tunjangan profesi atau sertifikasi, serta TPP. Di sini begitu juga dengan P3K. P3K ini untuk masalah gaji dan tunjangan ini adalah sama dengan PNS. Ya, mana di sini ada kelebihan. Kalau misalkan dari gaji PNS golongan 3A misalkan nilai 2.579.400, kalau misalkan gaji P3K golongan 9 yang setara dengan gaji golongan 3A ini adalah 2,9 juta sekian. Jadi ada keunggulan untuk P3K gajinya lebih besar daripada PNS. Namun di sini ada hal yang perlu kita perhatikan terkait tentang pemutusan hubungan kerja P3K. Nah, di sini kita kutip dari yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di antaranya ketika kita lihat untuk penyebab kontrak P3K ini berakhir atau tidak diperpanjang, ini adalah ada berbagai macam hal. Yang pertama, nah ini teman, terkait tentang pemutusan hubungan kerja P3K itu tertera pada paragraf ke-9, tepatnya pasal 105. Nah, di sini yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat. Jadi ada yang dengan hormat, ada yang dengan tidak hormat, teman-teman. Nah, di sini yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja ini telah berakhir. Jadi untuk bagian yang pertama, maka perjanjian kerja kita ini berakhir jika perjanjian jangka waktu perjanjian kerjanya ini sudah berakhir. Seperti yang kita ketahui, untuk masa kontrak P3K itu adalah minimalnya 1 tahun dan juga maksimalnya ini adalah 5 tahun, teman-teman. Jadi kalau misalkan jangka waktu perjanjian kerja ini berakhir, ya kita sudah selesai. Namun nanti ketika jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka nanti akan dibuatkan SK perpanjangan ya teman-teman untuk perjanjian kerja di tahun berikutnya. Apakah nanti 1 tahun ataukah juga 5 tahun. Berikutnya, yang kedua, pemutusan hubungan kerja terjadi pada P3K ini jika P3K yang bersangkutan ini meninggal dunia. Jadi teman-teman, P3K ini ketika meninggal dunia maka perjanjian kerjanya ini juga berakhir. Kemudian yang ketiga, ini adalah atas permintaan sendiri.
Jadi misalkan saja teman-teman ini menjadi seorang P3K guru misalkan. Nah, di sini dikarenakan mungkin ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa atau mungkin sebagai anggota DPR atau mungkin sebagai bupati dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman ketika mengetahui bahwa usianya itu masih memungkinkan untuk mendaftar CPNS, misalkan usianya baru 25 tahun setelah diangkat menjadi P3K. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendaftar CPNS itu adalah salah satu persyaratannya tidak sedang berstatus sebagai seorang PNS ataupun juga P3K dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika teman-teman ingin mendaftar CPNS, maka di sini harus mengundurkan diri dari P3K. Nah, ini adalah salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja P3K ini diberhentikan, yaitu atas permintaan sendiri. Terkait tentang permintaan sendirinya itu adalah untuk tujuan apa, tentunya itu disesuaikan dengan diri teman-teman masing-masing. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Jadi wewenang dan juga hak dari instansi di sini juga sangat berperan penting, teman-teman, yaitu perampingan organisasi. Misalkan ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Jangan saja untuk anggaran pendapatan di suatu daerah ini melebihi batas yang ditentukan. Maka dari itu di sini bisa saja nanti akan ada perampingan organisasi. Kalau misalkan organisasi atau OPD ini dirampingkan atau di merger, dihapus, maka bisa jadi teman-teman ini nanti yang sebagai P3K ini bisa saja untuk kontraknya ini tidak bisa diberhentikan. Nah, selanjutnya ada kasus misalkan ketika melakukan pendaftaran P3K guru yang didaftar ternyata sekolahannya sudah direkrup atau di merger. Apakah nanti bisa diangkat menjadi P3K? Jawabnya adalah bisa, teman-teman. Seperti contohnya di sini di sekolah daerah kami, di daerah Korwil kami, itu ada teman S1 PGSD yang mendaftar di formasi guru kelas ya. Nah, ternyata sekolahnya itu lambat laun di merger. Berikutnya teman saya itu ternyata dipindahkan ke sekolah lain. Nah, seperti itu, teman. Jadi meskipun di sini ada dalam paragraf ke-9 yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja P3K, namun ditegaskan bahwa untuk pemecatan atau pemutusan hubungan kerja P3K ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dikarenakan apa? Dikarenakan P3K itulah bagian dari ASN, teman-teman. Nah, ini kemudian berikutnya yaitu tidak cakap jasmani dan juga rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Misalkan saja di sini teman-teman ini adalah sudah menjadi seorang P3K guru ya. Mungkin saja dalam di tengah-tengah perjalanan ketika menjalani perjanjian kerja sebagai seorang P3K guru, ini teman-teman mendapatkan gangguan ya, misalkan entah itu gangguan dari jasmani atau mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya atau juga gangguan rohani, maka di sini dari PPK ini bisa saja untuk tidak memperpanjang masa perjanjian kerja teman-teman ini untuk di tahun berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman, pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri. Dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Ini adalah yang pertama, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Nah, artinya jika teman-teman sudah diangkat menjadi P3K, masuk dalam perjanjian kerja tapi melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga harus dipenjara 2 tahun, maka otomatis teman-teman akan diberhentikan ya dari P3K ini. Berikutnya, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat, teman-teman. Nah, ini terkait tentang pelanggaran tingkat berat, tentunya teman-teman sudah mengetahui sendiri ya, teman-teman. Dan di sini kita tidak perlu untuk membantu menjelaskannya. Contohnya seperti apa? Nah, berikutnya, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi ketika teman-teman mendapatkan SK perjanjian kerja atau SK P3K, maka harus memenuhi target kinerja yang ditentukan dalam bentuk sasaran kerja pegawai. Jika kita tidak cakap, maka di sini memungkinkan kita tidak diperpanjang untuk SK P3K-nya. Berikutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat karena
Yang pertama, karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini teman-teman nanti SKP 3K-nya nggak akan bisa diperpanjang jika melakukan penyelewengan ya. Nah, ini termasuk juga tindakan-tindakan yang melanggar hukum, misalkan korupsi. Kemudian itu terbukti di depan hukum, pengadilan, maka teman-teman nanti tidak bisa ya, ini sebagai contoh kecil saja untuk diperpanjang SKP 3K-nya. Berikutnya dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ini adalah juga dilarang teman-teman. Jadi jangan ketika kita sudah menjadi P3K jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga menyebabkan untuk perjanjian kerja kita ini nanti akan diputus ya. Berikutnya dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Demikianlah sobat semuanya, 12 penyebab kontrak P3K ini bisa berakhir atau SKP 3K tidak diperpanjang lagi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.